think that I'll give up? Terima kasih sudah klik video ini. Baiklah, kali ini kita mau bahas anime lagi. Judulnya Eden Zero. Menceritakan Shiki, seorang remaja yang dibesarkan oleh para robot dan melakukan perjalanan lintas planet bersama rekan-rekannya di kapal Eden Zero. Tujuan petualangannya adalah menemukan sosok ibu yang merupakan perwujudan pencipta dari semesta Eden Zero. Anime ini mirip dengan One Piece, hanya saja ditambahi bumbu sains dan robot-robotan. Seru banget pokoknya deh. Selamat menonton. Episode 1. Di bawah langit malam, seorang anak laki-laki bernama Shiki melihat bintang jatuh bersama dengan dua robot humanoid, yaitu kakeknya, sang Raja Iblis, dan temannya Michael. Raja Iblis memberitahu Shiki bahwa bintang itu adalah naga. Sementara Michael mengatakan itu adalah komet. Yang membuat Raja Iblis geli, dia kemudian memberitahu Shiki bahwa suatu hari dia harus meninggalkan rumah mereka dan melihat tanah baru dan mencari banyak teman. Ini karena teman akan mendukungnya, dan jika mereka menangis untuk Shiki, maka dia harus menghargai mereka selamanya. Shiki mengira dia berbicara tentang Michael, yang mengatakan mesin tidak bisa menangis karena mereka tidak punya hati. Namun menurut Raja Iblis, setiap orang punya hati tidak peduli siapa mereka. Shiki bertanya apa yang ada di luar angkasa. Raja Iblis menjawab ada banyak hal, termasuk serangga, banyak teror, dan di suatu tempat di luar sana ada ibu, yaitu seorang yang bisa mengabulkan keinginannya. Michael bertanya kepada bocah itu apa keinginannya. Yang dijawab Shiki bahwa untuk mendapatkan banyak teman. Bertahun-tahun kemudian, seorang gadis bernama Rebecca dan kucingnya Happy tiba di kerajaan Granbell untuk membuat video untuk saluran Aoneko mereka. Ketika robot kesatria memberitahu mereka bahwa mereka adalah pelanggan pertama dalam 100 tahun, mesin lain menyambut mereka di kerajaan. Kelompok Baycubers meminta acara untuk difilmkan, di mana robot pelayan menyarankan agar mereka melakukan misi, kemudian mereka menghadapi kucing robot raksasa sebagai bagian dari misi. Saat itulah mendadak Shiki nongol di atasnya. Rebecca panik dan menuju Shiki seketika itu juga. Setelah panik karena serangga, dia kagum melihat Happy dan bertanya apakah dia bisa memakannya. Langsung aja pertanyaan itu ditolak Happy dengan tergesa-gesa. Setelah merenung sebentar, Shiki kemudian meminta Rebecca dan Happy untuk berteman karena dia belum pernah bertemu manusia lain sebelumnya. Hal itu malah menyebabkan keduanya panik dan berlari kembali ke taman. Enggak mau ditinggalin, Shiki ngacir mengikuti mereka. Shiki memperkenalkan mereka ke semua mesin dan menyatakan bahwa mereka semua adalah teman baik. Rebecca dan Happy memperkenalkan diri kepada Shiki sebelum mesin mulai merayakan pelanggan pertama mereka dengan sebuah pesta. Tanpa sepengetahuan mereka, robot pemburu mengawasi mereka sebelum menuju ke kastil Granbell untuk memberitahu kastelan tentang tamu mereka, mengatakan waktunya telah tiba. Di penginapan, Shiki menjelaskan kepada Rebecca bahwa dia sedang memperbaiki bot kucing karena mereka telah bertingkah aneh, dan setelah mengetahui dari mana asalnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi dan melihat dunia. Tetapi dia tetap tinggal untuk memperbaiki para mesin. Begitu Shiki tertidur, Rebecca kepikiran apakah dia bisa memotong rambut Shiki. Michael memberitahunya bahwa Raja Iblis membawanya ke taman 10 tahun yang lalu dan menganggapnya sebagai cucunya. Dan para mesin telah merawatnya sejak lama. Robot menawarkan keduanya kamar untuk bermalam. Tetapi keduanya cuma melongo pas melihat kondisi kamar yang ditawarkan. Keesokan paginya, Shiki bangun dan menyadari kalau rambutnya udah dipotong pendek. Dia auto lari mencari Michael hanya untuk mendengarkan teriakan Rebecca. Dia menemukan Rebecca dan Happy terkait pada taruhan. Yang pertama, meminta Shiki untuk melepaskannya. Tapi Castellan tidak memerintahkannya. Shiki membela mereka, mengatakan bahwa mereka adalah temannya dan bukan orang jahat. Tetapi Castellan mengatakan bahwa mereka telah menunggu saat-saat seperti ini, di mana seseorang datang dengan kapal setelah 1 abad lamanya.
Dia menolak permintaan Shiki dan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Mereka berniat untuk membunuh keduanya dan menggunakan kapal mereka untuk melarikan diri. Castellan menjelaskan kepada Shiki bahwa mereka telah ditinggalkan selama 1 abad oleh manusia, sehingga niat mereka untuk mendapatkan kapal dan meninggalkan Granbell sangatlah tinggi. Dia menambahkan bahwa mereka hanya membiarkan Shiki hidup karena Raja Iblis. Shiki terkejut mendengarnya dan dia langsung dihajar oleh para mesin sampai nyungsep. Rebecca menangis melihat Shiki babak belur. Dia pun bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu setelah Shiki menyebut mereka temannya. Shiki mendapat keinginan untuk bertarung dan menghajar para mesin. Setelahnya, sebelum menghadapi raja, dia mengingat apa yang dikatakan kakeknya, bahwa jika dia menemukan teman yang akan menangis untuknya, maka hargailah mereka selamanya. Happy membebaskan Rebecca yang menjelaskan bahwa Shiki memiliki Aether Gear, yaitu kekuatan lama yang dapat menggunakan aliran ether tubuhnya untuk mengkonfigurasi ulang sebagai kekuatan. Shiki mengalahkan Castellan dengan 1 pukulan yang menyebabkan tanah runtuh. Setelahnya, dia pun bergegas menyelamatkan Rebecca dan Happy. Dia mengungkapkan bahwa Aether Gear miliknya memiliki gravitasi yang memungkinkan dia untuk melayang. Setelah menerbangkan mereka ke kapal mereka yaitu Aquawing, Shiki mengatakan dia berniat untuk tetap tinggal, tetapi Rebecca menyeretnya dan pergi. Setelah mereka berhasil minggat dari Granbell, Rebecca mengungkapkan bahwa Granbell adalah bagian dari Sakura Cosmos. Dia pun menjelaskan bahwa Aquawing adalah pesawat luar angkasa yang bisa melakukan perjalanan antar bintang. Saat Shiki memahami bahwa mereka berada di luar angkasa, sesuatu yang tampak seperti komet melewati kapal. Rebecca pun mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah naga. Di kerajaan Granbell, Castellan dan mesin mengungkapkan bahwa tindakan mereka adalah kamuflase belaka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka tahu baterai mereka akan segera mati. Karena itu, Raja Iblis meminta mereka untuk mengirim Shiki pergi, sambil mengatakan bahwa dia akan mengubah alam semesta. Saat robot mulai dinonaktifkan, Michael mencatat bahwa jika seorang pernah merasakan kesepian seperti itu, mereka tidak akan menginginkan hati. Saat mereka meninggalkan planet Granbell, Shiki sambil menangis mengatakan bahwa robot Granbell masih menjadi temannya. Dia juga berterima kasih kepada mereka dan bersumpah tidak akan pernah melupakan mereka. Saat ketiganya memulai perjalanan mereka, Shiki memutuskan bahwa dia akan mendapatkan 100 teman di alam semesta. Di sisi lain, seekor naga terus terbang melintasi angkasa. Mendadak, ia kembali menjadi wanita raksasa. Wanita itu kemudian bertanya-tanya, apakah Shiki akan menjadi pahlawan legendaris atau Raja Iblis yang akan membawa kehancuran. Episode 2, di Aquawing, Rebecca memperkenalkan Shiki ke B-Cube, sebuah situs web berbagi video. Tempat orang menggunakan kubus kecil untuk memposting video sebagai B-Cuber. Orang-orang yang mendapatkan banyak penayangan mendapatkan uang dari mereka. Yah, ini sih Mimin sebut sebagai YouTuber luar angkasa kali ya. Nah, Rebecca dan Happy punya channel bernama Anoneko. Dan keduanya berniat mendapat banyak duit dari Google AdSense lintas galaksi. Rebecca kemudian memberitahu mereka bahwa mereka menuju ke Blue Garden. Di sana, dia berencana mendaftarkan Shiki sebagai petualang sehingga dia bisa pergi ke berbagai bintang. Saat Shiki lagi senang-senangnya karena rencana Rebecca, mendadak Rebecca memintanya untuk menjadi pengawalnya dan Happy untuk sementara waktu. Ketiganya tiba di Adventures Guild Shooting Starlight. Mereka masuk ke dalam gedung Shooting Starlight. Shiki ingin menyentuh semua orang di sana, tapi ditahan oleh Rebecca. Seperti yang dijelaskan Rebecca kepada Shiki, Shiki mulai mengganggu pria berotot ini dan memintanya untuk berteman. Saat Rebecca menyeretnya pergi lagi, Shiki memperhatikan hologram wanita raksasa yang dia jelaskan seharusnya adalah ibu dan dikatakan lebih besar dari bintang manapun yang dikenal. Dahulu kala seorang petualang melakukan perjalanan melampaui Sakura Cosmos dan menemukan ibu secara kebetulan. Setelah itu, para petualang mulai memujanya sebagai dewi ruang angkasa. Karena itulah Shooting Starlight bahkan menghiasi guild dengan gambarnya. Shiki kemudian mengatakan bahwa dia pikir dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hal itu menyebabkan guild terdiam sesaat. Habis pada diam, langsung pada ketawa. Mereka menganggap Shiki lagi ngibul. Shiki mengabaikannya dan bertanya apakah mereka ingin berteman dengannya. Pertanyaan Shiki auto membuat mereka semakin tertawa.
Rebecca memperhatikan dengan malu dan menyeretnya keluar dari gedung. Di luar, Rebecca mempertimbangkannya bahwa kebanyakan orang tidak peduli satu sama lain. Ketika Siki bertanya mengapa dia memakai kacamata, dia mengatakan karena dia seorang VTuber yang terkenal. Meskipun begitu, Happy mengatakan mereka tidak memiliki banyak penonton di channel mereka. Pada saat itu, seorang preman memasukkan Happy ke dalam toples kaca. Mereka mengatakan bahwa dia dari Star Exit dan bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan menjualnya. Marah, Siki mengejar mereka menggunakan Ether Gear-nya. Sementara itu, Rebecca ingat saat pertama kali bertemu Happy sendirian dan ditinggalkan seperti dia. Saat Siki mengejar penculik melalui kerumunan dan melihat begitu banyak orang, dia berteriak bahwa preman itu adalah orang jahat menggunakan gravitasi iblis untuk melemparkannya ke tanah. Preman itu bangkit kembali dan mulai menembakkan pistol ke udara dan menakut-nakuti. Saat itulah Siki menyuruhnya untuk mengembalikan Happy, yang menurut preman hal itu nggak mungkin bisa dia lakukan. Bos preman itu muncul bertanya-tanya tentang keributan itu, dan preman itu mengatakan dia menangkap Happy untuk dijual. Saat itulah Rebecca nongol di sana. Geng itu mengenalinya dari Big Cube, namun salah menyebutkan tagline channel Rebecca. Hal itu langsung bikin Rebecca sebel. Habis itu Rebecca marah karena mereka akan menculik Happy dan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pernah memaafkan mereka jika mereka menyakitinya. Dia mengingat bagaimana mereka menghabiskan masa kecilnya bersama karena mereka tidak memiliki orang lain, dan juga berjanji untuk bersama-sama selamanya. Siki mengeluarkan Gear Eater-nya dan mengejar preman, sementara bos mereka mengeluarkan minigun dan mulai menembaki Siki, dan Rebecca tembak-tembakan itu menyebabkan toples Happy pecah. Adegan berganti ke flash disk. Di flash disk itu terungkap bahwa Happy ditabrak truk di depan Rebecca. Hal itu membuat Rebecca menangis dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Saat ini Rebecca memberitahu Happy bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Happy kemudian tiba-tiba berubah menjadi robot, lantas menjadi sepasang pistol bernama formulir Happy Blaster. Rebecca menggunakan senjata itu dan mengamuk ke para geng preman. Rebecca melakukan tembakan-tembakan maut kepada seluruh anggota geng preman. Setelahnya, Siki memegangnya, lantas membawa mereka melayang di udara. Siki mengatakan itu akan membantunya membidik. Rebecca kemudian menghabisi bos dengan Happy. Dia juga mengatakan bahwa karena Happy Blaster menggunakan peluru Ether, mereka tidak akan mati. Siki kemudian dengan gugup bertanya-tanya, ngapain Rebecca butuh pengawal kalau dia sejago itu pas gelut. Setelah itu, Siki berseru bahwa dia tidak tahu bahwa Happy adalah sebuah mesin. Rebecca pun menjelaskan bahwa setelah tertabrak truk, dia bangun kembali menjadi bentuk robot. Siki kemudian ingat bagaimana dia mengatakan bahwa berteman lebih dari sekedar menjadi manusia atau mesin, dan hal itu membuatnya tersenyum. Pada saat itu, ketiganya kembali ke syuting Starlight Gale. Di bagian lain ruang angkasa, seorang bajak laut memberitahu bosnya bahwa seseorang di Blue Garden telah melihat cucu Raja Iblis meninggalkan Grand Bell. Bos mereka, bajak laut luar angkasa lapis baja Els Crimson, kemudian mengatakan waktunya telah tiba dan memerintahkan krunya untuk menentukan arah ke Blue Garden. Episode ketiga, di syuting Starlight, Siki, Happy, dan Rebecca pergi ke resepsionis untuk mendaftarkan Siki menjadi seorang petualang. Mereka disambut Clarice, resepsionis Gale itu. Happy dan Rebecca memeluk Clarice yang mulai menangis, senang karena keduanya selamat. Rebecca memperkenalkan Siki kepada Clarice dan bertanya apakah dia bisa mendaftarkannya sebagai petualang, meskipun tidak ada dokumen identifikasi yang biasanya diperlukan. Anggota guild lain mengolok-olok kembalinya Siki karena masih enggak habis pikir. Siki bilang pernah bertemu ibu. Tiba-tiba seorang gadis bernama Labila Christie muncul dan memanggil Rebecca sebagai VTuber nggak populer. Dia pura-pura menjadi penggemar, padahal dia menyindir Rebecca. Dia kemudian memberitahu Rebecca bahwa dia harus pensiun setelah video terbarunya tidak terlalu bagus. Rebecca memperkenalkannya kepada Siki sebagai VTuber yang terkenal, meskipun Labila mengkoreksinya bahwa dia adalah VTuber yang sangat terkenal dan tidak ada seorang pun di Sakura Cosmos yang tidak mengetahui namanya. Meskipun begitu, Siki mengatakan dia tidak pernah mendengarnya. Hal itu membuat Labila sebel. Dia pun memberitahu Rebecca untuk terus memposting video yang membosankan untuk membuatnya terlihat lebih baik. Saat Labila pergi, Siki kemudian meraih pergelangan tangannya dan menggunakan Ether Gear-nya untuk membuatnya melayang. Hal itu langsung membuat anggota guild terkejut. Meski begitu, penggemar Labila masih membelanya.
Menurut mereka dia cantik dan akrobatik, bahkan saat melayang terbalik, Rebecca menyeret Siki pergi dan meninggalkan Labila di tanah. Meskipun begitu, Labila langsung tertarik dengan Siki dan merasa kalau dia bisa membuat konten yang hebat. Di restoran yang dilayani oleh staf Nikora, Siki, Rebecca, dan Happy sedang makan di sana. Siki menyatakan bahwa dia merasa kalau sebuah guild itu seperti keluarga besar. Namun Rebecca mengatakan bahwa itu lebih merupakan tempat bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu, pendaftaran online Siki selesai dan Rebecca memberinya lisensi petualangan barunya. Karena dia tidak tahu nama belakangnya, Rebecca mendaftarkannya sebagai Siki Granbell. Begitu dia melihat peringkat kelas E di kartunya, Rebecca dan Happy memberitahunya bahwa itu adalah peringkat petualangan terendah. Saat itulah mereka tidak sengaja mendengar orang menonton video terbaru Labila, menyebabkan Rebecca dengan enggan mengakui bahwa videonya emang bagus. Siki kemudian mengatakan dia punya ide bagaimana mereka akan membuat video Rebecca lebih baik daripada video Labila. Dia menyatakan bahwa mereka akan pergi dan bertemu Sakura Cosmos. Mereka membutuhkan kapal yang lebih baik dan lebih banyak anggota party untuk membantu mereka. Rebecca memutuskan bahwa mereka harus meminta bantuan Profesor Weiss, pria yang mengubah Happy menjadi robot. Kembali ke guild, Elsie Crimson dan krunya tiba mencari Siki. Saat itulah salah satu anggota guild mengatakan bahwa dia sedang menuju ke planet Norma. Salah satu krunya mengingatkannya dan Elsie menunjukkan bahwa dia sudah tahu bahwa planet itu sudah mati. Sementara itu di Aquawing, Rebecca memberitahu Siki bahwa dia boleh tinggal di kamar tamu karena dia menolak untuk berbagi kamar dengannya. Happy menjawab pertanyaan Siki bahwa kapal mereka terbang sendiri karena autopilot. Penasaran, Siki bertanya apakah dia bisa mengemudikan kapal itu. Rebecca dan Happy setuju, mengira mereka bisa mendapatkan banyak view darinya saat terbang untuk pertama kalinya. Mereka merekam Siki mengemudikan kapal. Ketika mereka dekat dengan Norma, Siki mengatakan bahwa dia ingin mendaratkan kapal. Keduanya memutuskan untuk membiarkannya dan menginstruksikannya cara mendarat. Tetapi dia menekan beberapa tombol sekaligus. Hal itu membuat mereka dengan cepat memasuki atmosfer dan menghindari pilar-pilar bumi yang jatuh dari langit. Sampai mereka menabrak salah satu kristal dan membuat kapal mereka mendarat lebih dulu. Rebecca sangat marah namun langsung senang karena dia mendapatkan rekamannya. Sementara itu, Happy bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan dengan kapal tersebut. Siki mengangkatnya dengan menggunakan Ether Gear untuk membuatnya lebih ringan dan meletakkannya kembali. Pada saat itu, alarm berbunyi memperingatkan ketiganya bahwa akan terjadi hujan kristal Ether bumi. Yang membuat Siki terkejut, Happy menjelaskan bahwa Ether adalah sumber dari semua kekuatan yang ada dalam segala hal di alam semesta. Atau bahasa simpelnya adalah sumber utama kekuatan sihir. Dalam kasus Siki, Gear Ether miliknya dapat mengatur ulang aliran Ether di tubuhnya seperti cangkul mesin. Siki mulai bertanya bagaimana orang hidup di planet seperti ini. Yang dijawab Rebecca bahwa mereka membangun kota bawah tanah untuk hidup. Siki kagum pada semua orang dan hewan yang muncul. Lantas bertanya apakah tidak ada serangga di sana. Saat mereka tiba di rumah Profesor Weiss, Rebecca dan Happy memanggilnya. Sementara Siki mengambil satu set kacamata dan menemukan bahwa kacamata itu memberinya penglihatan sinar X. Rebecca menyuruhnya berhenti mengotak-atik barang-barang profesor. Tetapi saat dia mencoba melepas kacamatanya, seorang pria bersenjata muncul menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Pria itu bertanya kepada mereka mengapa mereka ada di rumah orang lain. Rebecca serta Happy dengan gugup menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Profesor Weiss, pria yang memperbaiki Happy. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah Weiss Tanner. Hal itu membuat mereka semua terkejut. 20.000 tahun ke depan, sepasang penjelajah menemukan dua mayat manusia, seorang pria dan seorang wanita. Mereka kemudian mengambil kalung B-Cube dan menemukan tulisan Eden Zero tertulis di bagian belakang. Episode 4. Seorang gadis misterius memperkenalkan dirinya sebagai Xiaomei dan menyebut dirinya narator cerita. Dia kemudian memberitahu para penonton untuk tidak terlalu memikirkan lompatan waktu di akhir chapter terakhir. Karena dalam cerita ini, waktu tidak terlalu menjadi masalah. Kembali ke garasi, Rebecca memberitahu pemuda yang menyebut dirinya Weiss
bahwa mereka datang mencari Profesor Weiss. Meskipun begitu, pria tersebut masih curiga dan menuduh mereka bekerja untuk seseorang bernama Witch. Tiba-tiba, Siki menunjukkan bahwa ada seseorang di lantai atas mereka. Tak lama kemudian, beberapa tembakan melesat dan nyaris menerjang mereka. Siki melompat ke langit-langit dan menggunakan kacamata untuk menemukan penyerang. Setelah menentukan lokasinya, dia menyerang dan menghabisinya. Setelah itu, dia berhasil menjatuhkan si penyerang itu. Saat semua orang shock, Weiss naik sepeda motor dan kabur. Percaya bahwa mereka adalah teman Weiss, penyerang memberitahu mereka pesan untuk para pengkhianat. Pesan itu adalah bahwa mereka yang mengkhianati akan mati di tangan Witch yang perkasa. Bukannya takut, Siki malah terhibur dengan pesan begituan. Di restoran tepi sungai, Rebecca mencoba memahami apa yang terjadi dan mengapa pemuda itu memiliki nama yang sama dengan Profesor Weiss. Sementara Happy dan Siki berspekulasi bahwa dia menciptakan obat pembalikan usia yang menghapus ingatannya. Rebecca menyadari bahwa dia tidak dapat terhubung ke internet. Saat itu, sebuah laporan berita muncul tentang kelahiran guild petualang baru Blue Garden, yaitu Shooting Starlight. Hal itu bikin mereka kaget, karena guild itu harusnya udah didirikan 50 tahun yang lalu. Rebecca ingat suatu kali dia dan Happy mengunjungi Weiss dan meminta untuk tinggal bersamanya, namun ditolak karena planet itu sedang sekarat. Rebecca membawa ketiganya keluar restoran dan menyadari betapa tua semua teknologi di sana. Terkejut, dia menyadari bahwa entah bagaimana mereka melakukan perjalanan kembali ke normal 50 tahun yang lalu. Tahun X442. Dengan demikian, artinya pria yang mereka temui adalah Profesor Weiss 50 tahun yang lalu. Saat ketiganya mencoba menyatukan apa yang telah terjadi, tiba-tiba muncul robot raksasa yang dikemudikan oleh Witch. Dengan asumsi ketiganya adalah rekan Weiss, Witch bertekad untuk membuat mereka membayar kelakuan Witch yang mencuri darinya. Sementara itu, di bagian lain kota, Weiss memegang tas kerja yang katanya miliknya dan tidak akan pernah membiarkan Witch mengambilnya. Setelah menemukan kelompok itu di tengah kota, Witch menuntut agar ketiganya memberitahu di mana Witch berada. Dia juga mengatakan bahwa Weiss mencuri uang darinya. Rebecca dengan gugup mengatakan mereka tidak tahu di mana dia berada. Dan sementara Witch berdebat dengan anak buahnya untuk menyerang mereka. Rebecca menyarankan agar mereka lari agar tidak mengubah masa lalu. Salah satu anak buah Witch memperhatikan mereka dan langsung mengejar mereka bertiga. Siki menggunakan gravitasi setannya untuk membuat mereka terbang di jalan. Kekuatan Siki langsung membuat Witch dan anak buahnya kaget. Namun mereka mulai menembaki rombongan Siki dengan misil. Saat Witch akan mengejar mereka, Siki membalas dengan teknik gravity feeds-nya. Dia menerjang dan menabrak Mecha Witch. Ketiganya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sementara Witch dengan marah mengatakan bahwa mereka pasti akan kembali. Bersembunyi di bar lokal, Siki kagum melihat semua alien yang ada di sana. Setelahnya, Rebecca menjelaskan bahwa alien yang hidup di antara manusia memiliki bahasa dan budaya yang mirip dengan manusia. Menurutnya, secara teknis, Siki adalah alien dari sudut pandangnya dan Happy juga. Rebecca menjelaskan dia tahu tentang bar karena profesor memberitahunya bahwa itu adalah tempat persembunyian baginya. Secara kebetulan, Weiss muda sendiri muncul di sana dan bikin semua orang kaget. Karena panik, Rebecca dengan cepat mulai menjelaskan semuanya kepada Weiss. Dia menggambarkan keadaan grup saat ini. Setelah dijelaskan kondisinya, Weiss tidak ingin percaya. Tetapi paling tidak dia mengakui fakta bahwa Rebecca dan rekannya bukan bagian dari geng Witch. Perhatian grup beralih ke item yang diduga telah dicuri Witch, yang akhirnya diambil Siki dan Weiss. Namun kekuatan gravitasinya tiba-tiba berkedip dan dia menjatuhkan kotaknya, yang membuat Weiss ngeri. Item itu terbuka dan android kecil muncul sambil ngomel-ngomel. Siki dan yang lainnya tercengang saat melihat robot kecil bernama IM Pino dan meminta disingkat Pino. Setelahnya, Pino padam bersamaan dengan Happy yang juga turn off. Rebecca menjelaskan bahwa EMP adalah singkatan Electromagnetic Pulse yang dapat mematikan elektronik. Itulah sebabnya Happy shutdown dan mengapa Siki tidak dapat menggunakan Ether Gear-nya lebih awal. Untungnya daya hidup kembali setelah beberapa detik
dan Happy tidak tahu apa yang telah terjadi. Siki terkesan dengan kekuatan Pino dan segera meminta untuk menjadi temannya. Dan meskipun situasinya aneh baginya, Pino setuju, yang membuat Rebecca terkejut. Weiss masih kesal karena tidak ada uang dalam kotak yang dia bawa itu. Dia pun bertanya-tanya apakah Pino dapat dijual dengan uang berapapun. Pino mengatakan bahwa dia milik penciptanya, sehingga tidak memiliki harga jual di pasar. Dia juga menjelaskan bahwa dia terbangun karena dia pikir dia mendengar suara tuannya. Namun ketika Weiss bertanya apakah Witch adalah tuannya, Pino mulai panik, ketakutan, dan kabur. Weiss bertanya-tanya apakah Witch berencana menggunakan Pino untuk mencuri uang dan memutuskan bahwa dia menginginkannya. Dia mengejar android kecil itu. Rebecca ingat bagaimana Weiss yang lebih tua menyuruhnya untuk tidak pernah mencuri dan langsung membuatnya kecewa dengan masa lalu Weiss. Setelah mendengar mereka menyebut Witch, Bernadette menjelaskan tentang geng Witch. Menurutnya, jika mereka melihatnya, mereka tidak akan meninggalkan kota hidup-hidup. Dia menambahkan bahwa Weiss dan Witch adalah rekan, tetapi tampaknya baru-baru ini keduanya berselisih. Di luar, Rebecca memutuskan bahwa mereka harus memeriksa apakah kapal mereka baik-baik saja, dan kemudian mencoba dan kembali ke Blue Garden. Alasannya simpel, karena sebaiknya mereka jangan mengacaukan masa lalu. Siki kemudian menunjukkan Rebecca sebuah big cube yang dia temukan dalam kasus Pino. Rebecca ngamuk karena dia mengambilnya. Namun mendadak perangkat itu aktif. B-Cube kemudian mengungkapkan rekaman Witch yang memerintahkan Pino untuk menari untuknya. Meskipun dia tidak bisa, Witch kemudian dengan kejam melepaskan kaki kirinya, meninggalkan Pino sambil menangis, dan kemudian memerintahkannya untuk menghapus semua ingatan tentang tuannya sebelumnya. Saat ketiganya terus menonton video dengan ngeri, Witch memerintahkan salah satu anak buahnya untuk secara paksa menghapus ingatan Pino dan mengganti kakinya dengan paku. Tampak marah, Siki bersumpah untuk mengembalikan Pino ke tuannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang membuat temannya menangis. Rebecca juga menolak untuk memaafkan pria itu. Happy melihat kotak Pino dan mengetahui bahwa tanggal perawatan terakhirnya adalah X492, yaitu tahun asalnya. Hal itu berarti bahwa Witch telah mengacaukan masa lalu. Ketiganya bersumpah untuk menghentikan Witch dan menyelamatkan Pino apapun yang terjadi. Episode 5, di tempat persembunyian, Pino dengan sungguh-sungguh menyapa tuannya yaitu Witch. Waktu itu, Witch mengumumkan bahwa mereka mengambil seluruh kota untuk diri mereka sendiri. Melihat dari bayang-bayang, Witch bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh mantan temannya. Dia lantas tertegun saat melihat Ford Brothers bekerja di bawahnya. Setelah mendapatkan lokasi persembunyian dari Bernadette, Rebecca, Happy, dan Siki, mereka menuju ke sana dengan sepeda motor. Rebecca menjelaskan rencananya kepada Happy, yaitu membiarkan Siki mengatasi mereka dan percaya kepada kekuatan temannya. Saat itulah Siki mengumumkan bahwa mereka akan menyelamatkan Pino. Witch berencana menghukum Pino karena melarikan diri, tetapi bot kecil itu mencoba menjelaskan bahwa dia dicuri. Tetapi dia dengan marah mengancam akan merobek kakinya yang lain. Saat pria botak itu akan melakukannya, Weiss melempar batu ke Witch dan menyebabkan dia menjatuhkan Pino ke tangan Weiss. Si rambut pirang itu mengklaim dia mencuri bot dan sekarang memiliki hak atas kepemilikan. Dia pun mengatakan bahwa Pino akan terbang sia-sia di bawah Witch. Tiba-tiba Rebecca, Happy, dan Siki menabrak tembok dengan sepeda motor mereka. Siki dengan marah menuntut mereka mengembalikan Pino dan meluncurkan Gravity Wave. Hal itu menyebabkan semua anggota geng tersedot ke arah dirinya. Lantas Siki melancarkan serangan Gravity Force Frenzy. Saat Rebecca memberi selamat kepada Siki, Weiss mengambil sepeda motor mereka yang masih dinaiki Happy dan pergi bersama Pino. Saat keduanya sebel, Witch menjatuhkan peti logam ke Siki. Rebecca memandang dengan tak percaya, membiarkan Witch pergi mengejar Weiss. Sebelum dia pergi, dia memerintahkan Ford Brothers untuk menangkap Rebecca. Rebecca mencoba memanggil Siki. Saat Ford Brothers memperkenalkan diri sebagai tangan kanan Witch kepadanya, sementara itu, di jalanan, Witch mengejar kelompok Weiss dengan Knight Gear model. Sedangkan Pino mengatakan bahwa dia perlu melakukan pekerjaan untuk Witch. Happy mencoba mendorongnya untuk melarikan diri. Tetapi Weiss menolak dan mengklaim bahwa Pino adalah botnya. Kembali ke tempat persembunyian,
Siki ternyata telah jatuh dari lantai ke sebuah ruangan yang penuh dengan sampah. Ketakutan mereka melihat lalat, dia bergerak mundur sampai dia melihat tubuh yang dinonaktifkan dan rusak. Dari apa yang dia lihat, dia mengira bahwa itu adalah Michael dari 50 tahun yang lalu. Hal itu menyebabkan air mata mengalir di matanya. Namun, bot tersebut mengaktifkan diri dan memberitahu dia bahwa namanya adalah Johnny. Dia pun menyatakan bahwa wajar kalau Siki mengira dia adalah bot lain. Menurutnya, robot sepertinya adalah model yang diproduksi secara massal. Terkejut, Siki mencoba memperbaiki Johnny seperti yang dia lakukan untuk robot di Grand Bell. Setelah dibuat untuk Witch dan kemudian dibuang, Johnny mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan manusia yang begitu baik. Dia pun mengatakan kalau dia sangat senang bertemu Siki. Sebelum akhirnya dia tutup mulut, sementara itu Pino menjelaskan bahwa dia mengikuti perintah demi bot lain. Witch menembakkan misil memaksa mereka keluar dari sepeda motor. Di tempat persembunyian, Rebecca menghindari serangan para brothers dan menemukan Ether Blaster. Foot Brothers terpikat oleh kakinya dan meminta izin untuk menyentuhnya. Hal itu jelas aja bikin Rebecca merasa sangat aneh dan tidak nyaman. Saat itu, Siki melompat dari lantai di bawah dan menghabisi Foot Brothers dengan Magimage Attack, Gravity Wine Mile Kick. Setelah Rebecca memberitahu dia kemana Witch dan Pino pergi, Siki minggat dan menghadapi Witch. Sementara Rebecca kesal dengan kegigihan Foot Brothers. Sementara itu, Witch berhasil menyudutkan kelompok Witch dengan Knight Gear miliknya. Witch memerintahkan Pino untuk menggunakan EMP-nya, tetapi Pino menolak untuk tidak mematuhi tuannya. Saat Witch hendak menembakkan misil, dia menyebut Witch sebagai orang mati. Dia dicabut dari setelan match-nya oleh Siki yang marah. Pria botak itu memberitahu Siki bahwa tidak ada yang membuatnya marah dalam waktu yang sangat lama. Menjawabnya, Siki mengatakan bahwa harusnya dia yang bilang begitu. Habis itu, dia memberikan pukulan dahsyat ke wajah si penjahat. Marah, Witch kemudian terbang untuk menemui Siki menggunakan lengan yang diperkuat yang dibuat Witch untuknya. Dia mengatakan akan menunjukkannya kepada apa yang terjadi pada mereka yang menentangnya di kota ini. Siki membalas dengan mengatakan kepadanya bahwa dia harus merawat mesin karena mereka juga hidup. Dia ngamuk dan menghabisi penjahat dengan Magimage Attack Gravity Cannon. Saat itu, Payo menggunakan match untuk menangkap Siki. Lantas mengaktifkan penghancuran dirinya sendiri. Tiba-tiba Pino menghentikan mekanisme tersebut dengan mengaktifkan EMP-nya. Dia menyatakan bahwa dia bukan mainan Witch. Witch kemudian mengarahkan senjatanya ke Witch, tetapi ketika dia menarik pelatuknya, senjatanya macet karena EMP. Alhasil, Witch langsung menghancurkan lengan robot Witch. Rebecca datang dan memeluk Happy setelah dia aktif kembali. Saat Siki bertanya kepada Pino apakah dia baik-baik saja, bot kecil itu bertanya mengapa dia mengkhawatirkan mesin sampai dia melukai dirinya sendiri. Siki mengatakan bahwa itu karena mereka berteman, dan Pino pun langsung menangis terharu. Di luar angkasa, seorang anggota kru mengumumkan kepada pemimpin mereka bahwa peri tengkorak akan segera tiba di planet Norma. Episode 6. Di sebuah gang, Rebecca menjelaskan bahwa Witch telah mencuri robot militer kota menggunakan kemampuan Pino, tetapi robot tersebut telah diserahkan ke polisi. Happy bertanya bagaimana Pino berakhir di masa lalu karena dia berasal dari periode waktu mereka. Tetapi antibot itu menjawab bahwa dia tidak dapat mengingat apapun karena ingatannya terhapus. Rebecca menunjukkan bahwa perawatan terakhir dilakukan padanya oleh Profesor Weiss. Mereka mengira jika mereka kembali ke masa depan, maka ingatan Pino akan kembali. Saat itu polisi tiba, tapi Rebecca tidak khawatir, namun Pino menunjukkan bahwa mereka akan mendapat masalah karena tidak memiliki ID. Hal itu menyebabkan mereka melarikan diri. Weiss mulai lari juga saat polisi mengenalinya dari geng Witch. Kembali ke Aqua Wing, Siki, Happy, Rebecca, dan Pino bersiap menuju Blue Garden untuk menemukan jalan kembali ke masa mereka. Namun, begitu mereka lepas landas, polisi mengejar mereka dan mulai menembaki mereka. Sementara Aqua Wing dapat dengan mudah berlari lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba ia dicegah meninggalkan planet ini oleh medan energi yang tidak diketahui. Saat itu, Weiss muncul, menyelinap ke kapal untuk melarikan diri. Dia kemudian memberitahu kelompok itu
bahwa jika mereka menyerahkan kapal itu kepadanya, maka dia dapat membantu mereka pergi keluar angkasa. Weiss memberitahu grup untuk memberinya kendali atas Aquawing dengan mengatakan dia dapat membantu mereka pergi keluar angkasa. Ketika Rebecca menunjukkan bahwa dia akan ditangkap bersama mereka, Weiss mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja karena dia memiliki ID. Siki memberitahu Weiss bahwa dia dapat mengendalikan kapal itu, yang membuat Rebecca marah. Namun Siki mengatakan bahwa mereka agar segera membutuhkan kapal yang lebih baik jika mereka ingin mengunjungi ibu. Weiss kemudian menyatakan dirinya sebagai kapten kapal saat dia mengungkapkan gear leader miliknya, yaitu pembuat mesin. Dia menggunakan perlengkapannya untuk merombak Aquawing sepenuhnya dari dalam keluar, sehingga membuat mereka meninggalkan polisi. Dia bahkan menggunakannya untuk mengembalikan kaki Pino. Setelahnya, kapal pun berhasil membersihkan medan energi dan mencapai ruang angkasa. Saat itu, telepon Rebecca berdering, mengungkapkan bahwa peneleponnya adalah Profesor Weiss. Hal itu langsung mengejutkan semua orang. Profesor kemudian mengungkapkan bahwa Norma telah dimasukkan ke dalam daftar jangan berpergian, dan selama mereka tetap berada di Norma, mereka akan tetap berada di masa lalu. Profesor kemudian mengungkapkan bahwa monster bernama Chronopage telah berhasil memakan waktu Norma selama 50 tahun. Selain itu, memakan waktu planet menyebabkan planet tersebut terjebak secara permanen di masa lalu. Profesor Weiss dan sebagian besar penduduk lain dari Norma telah meninggalkan planet ini sebelumnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia hanya memperbaiki Pino dan tuannya adalah Raja Iblis. Yang sangat mengejutkan Siki, Profesor kemudian mengalihkan perhatian ke Weiss yang lebih muda. Karena tindakan Chronopage, Weiss versi alternatif yang lebih muda yang waktunya dimakan oleh monster itu telah dibuat. Oleh karena itu, kemungkinan paradoks waktu dihilangkan dan saat dia melanjutkan apa yang dia katakan, sinyalnya mendadak terputus. Aquawing segera dicegat oleh kapal LC Crimson yang mulai menarik kapal mereka dengan balok traktor sambil mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan Siki. Saat balok traktor peri tengkorak menarik kapal mereka, Happy dan Weiss mulai panik. Sementara Rebecca memperhatikan bendera kapal dan mengidentifikasinya sebagai simbol LC Crimson. Mereka adalah geng bajak laut yang menakutkan dan menaklukkan 7 lautan kosmik. Terlepas dari upaya Weiss, Aquawing ditarik sepenuhnya ke atas kapal dan gambar holografik menampilkan LC yang memperkenalkan dirinya dan kapalnya. Dia memuji kemampuan mereka untuk melarikan diri dari planet Norma yang memakan waktu, sambil menghina mereka karena ditangkap oleh sinar traktornya. Siki menuntut untuk mengetahui niatnya, yang dijawab LC bahwa dia tidak menginginkan apapun selain menjarah. Dia menyatakan bahwa mereka akan dibawa ke planet Guils untuk dijual sebagai budak. Weiss mencoba menawarkan diri menjadi mekanik mereka asalkan tidak dijadikan budak. Hal itu jelas membuat Siki kesal. Pemuda itu menyatakan bahwa dia malah akan menjarah peri tengkorak dari LC. Dan hal itu mengejutkan rekan-rekannya. LC memberinya petunjuk di mana dia bisa menemukannya dan menutup komunikasi di antara mereka. Siki kabur, tapi Rebecca mengungkapkan keraguan bahwa dia bisa mengalahkan seseorang yang terkenal seperti LC Crimson. Siki menemukan bahwa kapal itu dipenuhi dengan pertumbuhan alien yang menjijikkan dan menemukan kerumunan perompak luar angkasa berjalan ke arahnya. Bersiap untuk bertarung, Siki terkejut saat semua lengan bajak laut berubah menjadi tentakel dan mulai menyerangnya. Dia terjengkang namun segera bangkit. Siki maju dan mengalahkan beberapa dari mereka dengan mudah. Sementara itu, Rebecca, Happy, dan Pino telah ditangkap oleh beberapa tentakel. Pino mengidentifikasi makhluk tentakel sebagai parasit copycat S4. Weiss dengan cepat terjebak juga. Happy berubah menjadi sepasang blaster dan menginginkan Rebecca menghancurkan tentakel di sekitar mereka. Di sisi lain, Siki menemukan kamar Els dan menerobos masuk. Tetapi dia langsung terkejut ketika Elsie berbalik dan mengungkapkan bahwa dia memiliki wajah tengkorak setan. Episode 7, keduanya gelut. Setelah saling beradu, akhirnya Siki mengalahkan Elsie setelah perjuangan yang sengit. Akibat pertarungan itu, Elsie berubah menjadi makhluk asing kecil. Dan ternyata makhluk asing itu hanyalah parasit meniru bentuk Elsie. Elsie yang asli memberi selamat kepada Siki dari armada terdekat.
dan menghadiahinya dengan kapal. Sosok bernama Ziggy dipercaya untuk mengirimkannya kepada Siki. Mendadak mereka terlibat dalam pertempuran dengan Interstellar Union Army. Waktu itu, Elsie melindungi kelompok Siki. Saat itulah Weiss mengaktifkan warp drive kapal dan mengirim mereka ke dekat Blue Garden. Kelompok itu membersihkan dan menjelajahi kapal. Selama itu, Rebecca menemukan bak mandi yang memberinya kekuatan mirip dengan Either Gear di kamar Ziggy. Siki tanpa disadari mengaktifkan android bernama With Regret yang mengembalikan kapal ke bentuk aslinya, yaitu kapal perang Eden Zero. Episode 8, With Regret menyarankan kelompok Siki untuk mengumpulkan kru androidnya, yaitu 4 bintang cemerlang Raja Iblis. Hal itu untuk memastikan perjalanan Eden Zero aman melalui Dragonfall, yaitu kawanan naga yang berbatasan dengan Sakura Cosmos. Setelah Weiss meninggalkan mereka, kelompok Siki mengunjungi Shooting Starlight untuk mendapatkan informasi tentang Sister Ivry, salah satu dari 3 android yang hilang. Saat menjelajahi kota, Siki dan Pino menyelamatkan Labilia dari penculikan oleh Jin, seorang tentara bayaran cyborg dan pengguna gear Either angin yang bekerja untuk Sister. Siki dan Jin saling bertarung sampai Jin menerima perintah untuk mundur dan mengundang Siki untuk bertanding ulang di Guilds. Kembali ke Guild, Siki dan Pino mengetahui tentang penculikan beberapa B-Cuber termasuk Rebecca. Menyadari keterlibatan Jin, kelompok Siki bersiap untuk turun ke Guilds. Rencana mereka didengar oleh seorang gadis berkimono yang akrab dengan Eden Zero. Episode 9, Rebecca dan B-Cubers lainnya yang ditangkap dikirim ke Guilds oleh pasukan tentara bayaran Sister, yaitu Rogue Out. Pelindung Rogue Out, Ilega, seorang kolektor wanita yang membantu mempersiapkan B-Cubers untuk membantu dengan membanjiri sel mereka dengan busa yang melarutkan pakaian mereka. Sementara itu, Weiss kembali ke Eden Zero dengan gadis yang mengenakan kimono, yaitu Hamura Kogetsu, yang telah membuat kesepakatan dengannya untuk mengizinkan akses ke kapal. Homura menawarkan untuk membantu kru menyelamatkan Rebecca dan imbalan kesempatan untuk berduel dengan Raja Iblis, yaitu Siki. Dia pun mengungkapkan dirinya menggunakan Either Gear yang dikenali oleh With Regret. Di Guilds, Siki dan timnya memasuki markas Rogue Out dan dihadang oleh Sister. Episode 10, Homura menggunakan Either Gear Soul Blade miliknya untuk mengalahkan tentara android Sister. Kemungkinan Siki dan Pino bersembunyi di bawah kapal Sister saat dia turun ke menara Ilega. Weiss menjadi curiga terhadap Homura dan mengancamnya dengan menembak Moskow versi Zero, yaitu anggota Rogue Out yang melakukan intervensi dengan baterai menara. Sementara itu, Rebecca mengumpulkan B-Cuber lainnya untuk membentuk piramida manusia dan membantunya mencapai jendela kaca yang ditinggikan di sel mereka. Mereka menggunakan busa yang dapat melarutkan pakaian untuk melarikan diri. Ilega dengan cepat menyudutkan Rebecca, tetapi Siki menemukan mereka dan dengan kasar menyerang Ilega. Pino menenangkan Siki dengan menggunakan EMP-nya untuk menonaktifkan Either Gear-nya. Tindakannya itu juga membuka sel B-Cubers dan membebaskan mereka. Tak lama kemudian, Jin menemukan Siki yang menangkisnya saat Pino memimpin B-Cubers ke tempat aman. Di atas Eden Zero, Weiss mendeteksi Chronopage mendekati Guilds. Episode 11, Jin didekati oleh Sister dan anteknya yaitu Ganov. Selama pertarungannya dengan Siki, saat itulah dia menantang ketiganya sekaligus. Saat hal itu terjadi, Homura menemukan android kedua bernama Sister yang ditawan di bawah markas Rogue Out dan meyakinkan Weiss untuk melepaskan android tersebut. Setelah Siki mengalahkan trio Rogue Out, Sister kedua mengekspos pemimpin mereka sebagai penipu yang memenjarakannya selama 10 tahun. Untuk memanfaatkan kekuatan penyembuhannya, Sister menghidupkan kembali korban dan membantu Ilega sebelum bergabung dengan kelompok Siki untuk melarikan diri dari Chronopage. Jin membunuh penipu itu, menuduhnya berjanji palsu untuk menyelamatkan adik perempuannya, yaitu Klene. Sementara itu, Rebecca menaklukkan Ilega untuk menyelamatkan seseorang B-Cuber yang tertinggal saat melarikan diri. Menyusul kebangkitan kembali korban Ilega, Rebecca mengizinkan mereka untuk dievakuasi bersama dengan B-Cuber lainnya sambil menunggu Siki. Episode 12, Siki bersatu kembali dengan Rebecca dan Pino dalam keadaan yang super genting karena pendekatan Chronopage
Menggunakan gravitasinya, dia menjatuhkan kelompoknya langsung ke Eden Zero untuk melarikan diri. Cornovage menghabiskan 1200 tahun Guilds, membunuh sebagian besar populasi planet sambil memulihkan sifat aslinya. Di antara mereka yang melarikan diri adalah Draken Joe, salah satu dari 6 penjahat intergalaksi yang disebut Orasian Sais Galactica. Di atas Eden Zero, Homura mengungkapkan dirinya sebagai murid Valkyrie Yuna, salah satu bintang cemerlang yang hilang. Homura dan Weiss diterima sebagai anggota awak tetap, seperti Moskow yang diprogram ulang, yang ternyata berasal dari awak asli kapal. Mengikuti intuisi Sister, para kru mengunjungi monumen Iron Hill yang mengorbit Blue Garden, di mana mereka segera menemukan Hermit Mio, salah satu dari 4 bintang cemerlang. Episode 13. Kru Eden Zero mengetahui bahwa Hermit berada dalam keadaan katatonik yang disebabkan oleh trauma psikologis. Witch menentukan bahwa pikiran Hermit diasingkan di dalam Digitalis, planet virtual dan server untuk game MMORPG bernama Roju Fantasia. Siki dan timnya memasuki permainan dengan mengunggah kesadaran mereka ke dalam avatar digital. Mereka nekat melakukannya meski sudah diperingatkan oleh Witch bahwa luka dan kematian yang mereka alami di dunia maya akan mempengaruhi tubuh fisik mereka. Setelah mengintegrasi non-player karakter alias NPC di game, tim itu melakukan perjalanan ke kota dekat lokasi Hermit berada. Di sana mereka bertemu Jamilov, pemain dan afiliasi Draken Joe yang terkenal karena membunuh NPC dan pemain lain tanpa dideteksi dari game. Episode 14, setelah Jamilov keluar untuk menghadiri pertemuan dengan Draken, tim Siki menemui Hermit dan mencoba membujuknya untuk kembali ke Eden Zero. Tetapi dia mengirim mereka pergi karena membenci manusia. Kembali ke kota, tim menyaksikan pengepungan monster musuh yang akan datang, yang diprogram ulang oleh Jamilov untuk membunuh NPC yang masih hidup. Siki menyelamatkan Hermit dari monster sementara rekan satu timnya membantu melindungi kota. Sementara itu, Homura tampaknya mengkhianati kru Eden Zero dengan bersekutu dengan Jamilov. Dia berniat untuk bergabung dengan barisan Draken saat Homura secara terbuka mengungkapkan niatnya kepada tim. Setelah Siki kembali dengan Hermit, Homura yang lain dengan avatar berbeda datang dan menyelamatkan Siki dari pembunuhan oleh pasukan monster. Episode 15, Homura yang berkhianat membuka kedok dirinya sebagai Amira, agen pemerintah yang dapat berubah wujud, dan sedang menyelidiki Draken. Dia melarikan diri setelah gagal membunuh Homura yang asli. Mengetahui bahwa Jamilov menggunakan cheat untuk mendapatkan keuntungan atas Siki, Hermit dengan enggan membantu Siki melawan cheatnya sendiri. Didorong oleh rasa frustasi, Jamilov memasukkan kode komputer yang mulai menghapus dunia game dan karakter. Hermit awalnya acuh tak acuh terhadap NPC, tetapi terombang-ambing untuk membatalkan kode ketika Siki menyatakan mereka sebagai makhluk hidup. Setelah Siki mengalahkan Jamilov, Hermit setuju untuk keluar dari permainan, tetapi terus mengasingkan diri. Sistem komputer Eden Zero kemudian diretas oleh persona dunia nyata Jamilov, yaitu Spider, yang mendapatkan kendali penuh atas kapal. Episode 16, dalam kilas balik 15 tahun yang lalu, Hermit berusaha untuk berteman dengan manusia yaitu Dr. Muller dan tim risetnya. Waktu itu, dia membantu tim tersebut dalam mengembangkan mesin untuk menyediakan energi bagi planet robot Hook yang sekarat. Yang membuatnya ngeri, mesin tersebut melenyapkan Hook dan rekan robotnya yang ditempatkan di sana. Sementara Muller dan manusia lainnya merayakan hal itu. Terungkap bahwa mereka merekayasa bencana tersebut sebagai tindakan penghinaan terhadap robot. Muller melakukan eksperimen yang menyiksa pada Hermit selama 2 tahun setelahnya, sampai dia dan timnya ditangkap dan meninggalkan Hermit yang trauma untuk menjauhkan diri dari semua manusia. Kembali ke masa sekarang, kru menolak untuk meninggalkan Hermit saat Spider menghancurkan Eden Zero dari dalam. Hal itu membuatnya menyadari bahwa dia masih menginginkan persahabatan dengan manusia. Diyakinkan oleh Siki, Hermit memulihkan sistem kapal dan mempermalukan Spider dengan serangan misil iseng. Setelah itu, Hermit pun kembali ke dirinya yang dulu dan ceria. Episode 17, Hermit bergabung kembali dengan 4 bintang cemerlang. Kini tersisa 1 anggota terakhir untuk ditemukan, yaitu Valkyrie. Sister keberatan mengunjungi Shooting Starlight untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Valkyrie. Dia mencurigai Master Guild, yaitu Noah Glenfield, terlibat dalam peristiwa di Guilds. Sebagai alternatif,
kru tersebut melakukan perjalanan ke planet Mildian untuk berkonsultasi dengan peramal Mahatau yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, sang peramal yaitu Xiao Mei mengirim tim Shiki ke medan pertempuran di dalam kuilnya untuk mengetes mereka. Sementara itu, Spider mencari Draken untuk membalas dendam terhadap kru Shiki. Tetapi, Draken mengeksekusinya karena ketidakmampuannya. Percaya dia bisa mendapatkan untung dari Eden Zero, Draken menghubungi Noah untuk mendapatkan informasi di kapal. Episode 18, Xiao Mei menantang setiap anggota kelompok Shiki dalam serangkaian duel untuk memanjakan obsesinya menonton pertempuran. Biar seru, dia telah membatasi kekuatannya untuk mencegah dirinya meramalkan hasil pertandingan mereka. Shiki segera mengalahkan lawan pertama, yaitu seorang prajurit logam hanya dengan satu pukulan. Rebecca memenangkan pertandingan kedua melawan Beekeeper yang menggunakan medan gaya tahan peluru, yang dengan mudah dia melewati dengan tendangan biasa. Dan Waze memanfaatkan celah aturan untuk menggunakan EMP Pino melawan lawan ketiga, yaitu pengguna Either Gear dengan kecepatan manusia super. Untuk pertandingan terakhir, Homura diadu dengan replika Valkyrie yang sebenarnya adalah robot pelatihan yang diprogram oleh Xiao Mei untuk bertindak setelah mengalahkannya. Puas, Xiao Mei mengungkapkan Valkyrie yang asli berada di planet Sanjewel dan memperingatkan kru tentang pertikaian di masa depan melawan orang lain yang juga mencari ibu. Episode 19, para kru mengantisipasi perjalanan 3 hari ke Sanjewel untuk menghindari medan puing-puing berbahaya di dekat planet. Dalam perjalanan, mereka menyelamatkan seorang kapten kapal karam bernama Connor dari sekumpulan ikan yang lewat di luar angkasa. Bukannya terima kasih, Connor malah membuat jengkel kru Shiki dengan perilakunya yang mengganggu dan buruk. Shiki dan gengnya sebel dan pengen ngusir tuh kapten. Tetapi si kapten menunjukkan skillnya, yaitu bisa membawa kapal mereka dengan aman ke Sanjewel melalui bidang puing-puing pada hari pertama pelayaran. Dia pun tetap di atas kapal sambil menyembunyikan nama kapal aslinya yang ternyata adalah Eden Swan. Waze tetap tinggal di kapal sementara yang lain turun ke Sanjewel. Di kapal dia membuat senjata baru. Di sisi lain, Shiki dan Homura menggagalkan perampokan kasino. Madame Kurnai, penguasa planet dan rekan Draken, secara terbuka mengeksekusi para perampok dengan satelit yang dipasang laser yang disebut satelit Blaze. Untuk penggunaan kekerasan terhadap perampok, Shiki dan Homura dicap sebagai penjahat oleh utusan Madame Kurnai yang menembakkan laser yang sama pada mereka. Episode 20, Shiki dan Homura diangkut ke distrik tenaga kerja Sanjewel. Mereka dihukum untuk memanen logam mulia dari monster alien yang disebut Stone. Keduanya dengan cepat bertabrakan dengan antek Madame Kurnai yaitu Garrett, sipir kejam distrik. Dia pun mencabuk Homura sampai lumpuh dan membawanya pergi. Mengabaikan ancaman Garrett terhadap pekerja lain, Shiki menghadapinya untuk menyelamatkan Homura. Di sektor yang makmur, Labilia menawarkan untuk membantu kelompok Rebecca memasuki distrik tenaga kerja dengan imbalan kolaborasi B-Cube. Namun ternyata video yang dibuat Labilia ternyata hanya untuk mengejek Rebecca. Labilia mengingkari janjinya setelah mempermalukannya di depan umum. Rebecca mendapatkan simpati dari Nino, sesama penonton video B-Cuber yang menawarkan untuk membimbingnya sendiri ke distrik buruh. Episode 21, Garrett mengangkut Shiki dan Homura ke sarang Black Rock, Stone di Sanjewel yang paling kuat dan berharga. Sementara itu, Nino mengungkapkan dirinya sebagai agen Madame Kurnai yang baik hati dan mengizinkan kelompok Rebecca untuk mengakses distrik tenaga kerja. Kelompok tersebut bertemu dengan Paul, seorang murid Valkyrie dengan B-Cube yang berisi kebenaran tentang keadaan Valkyrie. Namun dia ragu untuk mengungkapkannya kepada Homura. Dipandu oleh Paul, kelompok Rebecca bersatu kembali dengan Shiki dan Homura dan membantu mereka mengalahkan Black Rock. Paul melepas kerahnya dengan Either Gear miliknya dan memberikan B-Cube. Di sektor kaya, Kurnai menyiapkan satelitnya untuk membasmi distrik buruh sebagai tanggapan atas pemberontakan yang akan datang di antara para pengikut Valkyrie. Episode 22, dalam kilas balik 10 tahun yang lalu, Valkyrie membangkitkan Homura yatim piatu di planet Oedo. Hubungan mereka menghadapi ketidaksetujuan dari penduduk asli yang berprasangka buruk terhadap mesin. 5 tahun menjalani pelatihannya, Homura ditegur oleh hakim setempat saat dia menyerang putranya karena menghina Valkyrie.
Hakim meyakinkan Valkyrie bahwa Homura membutuhkan ibu kandungnya yang diturunkan menjadi Kurunai. Menemukan Kurunai diperbudak dalam hutang di distrik tenaga kerja San Jewel, Valkyrie menggantikannya sehingga Kurunai dapat bersatu kembali dengan Homura. 2 tahun kemudian, Valkyrie mengetahui bahwa Kurunai sejak itu tetap berada di Jewel Sun dan merebut penguasa planet sebelumnya dan tidak pernah berniat untuk kembali ke Homura. Setelah Kurunai memprovokasi gerombolan Stun untuk menyerang distrik, Valkyrie celaka saat bertarung melawan gerombolan itu untuk membela pekerja lainnya. Kembali ke masa sekarang, Homura menemukan sisa-sisa jasad gurunya, namun Pino memastikan bahwa Valkyrie tidak dapat diperbaiki. Shiki menghibur Homura dan membiarkannya berduka. Sementara dia menghadapi Kurunai, dia memutuskan untuk membawanya ke Homura untuk diadili atas apa yang terjadi dengan Valkyrie. Episode 23, selama pertempuran Shiki dengan pasukan Kurunai, Draken meretas satelit Blaze untuk merebut Eden Zero. Kurunai mengirim Geralt, Nino, dan rekan mereka yang kesatrianya yaitu Kurunai Dragon. Rebecca mencoba mengajak Homura untuk membantu para pekerja melawan pasukan Kurunai, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya setelah menemukan dia masih berduka atas kematian Valkyrie. Tak lama setelahnya, Baku dikalahkan oleh Weiss yang telah berubah menjadi superhero bernama Arsenal dengan senjata lengkapnya yaitu setelan mekanis yang dia modifikasi dengan Either Gear-nya. Episode 24, saat Shiki bertarung dengan Kurunai di distrik Buru, Rebecca dipaksa untuk melawan Nino saat dia menjebak kelompoknya. Setelah dikalahkan Nino, Rebecca melihat beberapa petunjuk yang memungkinkannya mewujudkan Gear Either di kakinya. Gear Either miliknya memundurkan waktu ke momen sebelum kekalahannya, memungkinkannya untuk menaklukkan Nino. Dia pun menamai Gear Either-nya Leaper setelah kecepatannya ditingkatkan. Sementara itu, Homura memperhatikan pertempuran para pekerja dan mencoba untuk bergabung dengan sekutunya, tetapi dia masih lemas karena efek dari cambukan Geralt sebelumnya. Marah ketika Geralt menodai sisa-sisa Valkyrie di depannya, Homura mengerahkan kekuatan untuk mencabut pedang Valkyrie dan menusuknya dengan itu. Episode 25, Shiki menggabungkan kekuatannya dengan rudal Kurunai Dragon untuk menghancurkan para musuh. Setelahnya pertarungan pun dimenangkan kubu Shiki. Setelah Nino menonaktifkan pasukan robot Kurunai, Shiki dan Paul memilih Homura untuk menentukan nasib Kurunai. Kurunai berpura-pura iba pada Homura untuk mendapatkan pengampunannya. Tetapi Homura menentukan ibu kandungnya adalah Valkyrie. Dia pun menuntut Kurunai untuk pergi dan tidak pernah kembali. Kurunai diserang dan ditawan oleh salah satu korban setelah kabur. Sementara itu, tim Shiki meninggalkan Valkyrie yang diabadikan di San Jewel dan kembali ke Eden Zero yang telah berhasil lepas dari retasan Draken. Setelahnya, Witch dan Sister berdebat tentang membuat ulang Valkyrie dari data cadangannya, yang menurut Witch akan menghasilkan android berbeda dan tidak memiliki ikatan emosional Valkyrie dengan kru. Setuju dengan Shiki bahwa mereka harus menerima kekalahan mereka, Homura menawarkan dirinya sebagai pengganti Valkyrie di 4 bintang cemerlang. Perjalanan Shiki di Eden Zero pun berlanjut. Kesimpulan, anime ini benar-benar mengingatkan Mimin sama One Piece di awal-awal pelayaran. Bedanya, Eden Zero dilengkapi dengan robot-robot dan Saints. Petualangan Shiki masih berlanjut, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda musim keduanya akan dibuat. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah menonton video ini di channel Alpha Story. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Thank you.